Selamat malam. Isik. Oke, wes, Rung. Selamat malam. Selamat datang di kuliah malam. Saya Badu yang akan menemani perkuliahan di channel ini. Banyak hal yang sudah kita bahas di perkuliahan sebelumnya. Mulai dari alasan kenapa kita takut hantu, penglaris, ilmu kebal, dan lain sebagainya. Pada video-video berikutnya, kita akan mulai membahas tentang kehidupan, mulai dari kehamilan, kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Kita akan membahas proses tersebut berdasarkan ritual dan adat Jawa. Namun sebelum masuk ke videonya, silahkan klik tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video kuliah malam berikutnya. Dalam masyarakat Jawa, terdapat banyak pantangan serta beberapa ritual yang harus dijalankan dalam fase kehamilan. Contoh seperti pantangan untuk tidak duduk di depan pintu, atau tidak boleh ngerasani orang dengan kebutuhan khusus, atau bagi sang suami tidak boleh untuk berburu. Dalam hal ritual, terdapat dua ritual yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa selama proses kehamilan. Yang pertama ada neloni, dan yang kedua ada mitoni. Pada video kali ini, kita akan membahas kedua ritual tersebut, mulai dari sejarah, makna, hingga ke langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Neloni adalah kata yang berasal dari bahasa Jawa, yaitu telu yang artinya tiga. Ya, ritual ini pertama kali dilakukan ketika umur kehamilan menginjak 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena masyarakat Jawa percaya bahwa pada usia janin 3 bulan, janin tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai manusia. Nah, dalam neloni ini, masyarakat biasanya mengadakan syukuran untuk mendoakan sang bayi agar selamat dan bisa survive menjadi manusia. Berikutnya adalah mitoni. Sama seperti neloni, mitoni juga berasal dari kata bahasa Jawa, yaitu pitu yang artinya 7. Sumber lain mengatakan bahwa 7 di sini, pitu di sini bukan berarti hanya 7 semata, tapi juga berarti pitulungan atau pertolongan. Harapannya agar ketika ritual ini dijalankan, si anak dan si ibu diberi pertolongan serta kelancaran dari sejak kehamilan umur ke-7 hingga proses kelahiran. Mitoni ini juga disertai doa agar si anak menjadi anak yang berbakti. Ritual mitoni ini memiliki langkah-langkah yang lebih panjang daripada neloni. Ada 5 langkah yang harus dijalankan dalam prosesi mitoni. Proses pertama adalah sungkeman, di mana calon ibu dan calon ayah sungkem kepada kedua orang tua mereka. Hal ini bertujuan untuk memohon doa restu kepada kedua orang tua agar dilancarkan serta diberi kemudahan dalam proses mitoni maupun kehamilan hingga nantinya proses persalinan. Proses yang kedua adalah siraman, di mana siraman ini dilakukan oleh calon ayah beserta dengan 6 saudara dari kedua belah pihak keluarga. Siraman dilakukan dengan calon ibu menggunakan kain batik dan dengan air bunga setaman serta gayung dari batok kelapa. Nantinya kita akan membahas lebih lanjut mengenai makna-makna setiap bunga di video berikutnya. Dan untuk makna dari siraman ini sendiri adalah untuk menyucikan baik lahir maupun batin dari calon ibu dan juga sang calon bayi. Proses setelah siraman adalah brojolan, di mana brojol sendiri berarti melahirkan. Proses ini dimulai dengan sang ayah yang meluncurkan cengkir atau kelapa muda berjumlah 2 di balik kain sang ibu. Nah, sebelumnya cengkir ini digambar dengan 2 gambar. Yang pertama Dewi Kamaratih yang berarti
bayi wanita jelita, dan yang kedua adalah Dewa Kamajaya, di mana di sini berarti pria rupawan. Nah, setelah diluncurkan ini, kemudian sang ayah akan membelah cengkir ini menjadi dua bagian, yang artinya membukakan jalan bagi sang bayi untuk hadir ke dunia. Proses selanjutnya adalah pembagian takir pontang. Takir pontang ini adalah tempat makanan yang terbuat dari daun pohon pisang dan janur. Takir pontang ini dibuat menyerupai kapal. Ini menandakan bahwa dalam kehidupan nanti itu akan terpontang-panting seperti perjalanan dalam kapal. Nah, dalam perjalanan dalam kapal ini diharapkan sang calon bayi bisa mengarungi kehidupannya sesuai dengan apa yang sudah didaktirkan. Nah, kemudian takir pontang ini akan diisi dengan makanan yang berupa suguhan untuk diberikan kepada para tamu dan para sesepuh yang menghadiri upacara. Rangkaian mitoni ditutup dengan jualan dawet dan rujak. Filosofi dari acara ini adalah sebagai usaha orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya kelak. Harapannya bahwa anak mendapatkan banyak rezeki beserta dengan kedua orang tuanya. Itu tadi adalah pembahasan kami mengenai pantangan dan ritual dalam fase kehamilan. Mungkin banyak yang kami lewatkan dalam fase kehamilan, dan teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kuliah Malam, agar kalian tidak ketinggalan materi-materi kuliah malam selanjutnya. Saya Badu, terima kasih dan sampai jumpa.